Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Rabu 18 Mei tahun 2022. Sebelum kita melaksanakan segala tugas dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kami melaksanakan segala tugas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi tuntunan kehidupan kami. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami setiap isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita saya pilih dari Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Amin. Firman Tuhan dengan tema pembawa damai. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada Kejadian pasal 13 ini ada kisah yang menarik yang terjadi, yaitu konflik antara gembala Lot dan gembala Abraham. Akibat jumlah mereka yang sudah sangat banyak, sehingga mereka tidak dapat untuk tinggal secara bersama-sama di daerah yang sama, karena ternak mereka membutuhkan rumput yang lebih banyak juga. Lot merupakan keponakan dari Abraham. Dan menarik untuk kita lihat bagaimana Abraham berinisiatif untuk mendamaikan konflik antara kedua pihak yang bertengkar. Kemudian Abraham menawarkan kepada Lot untuk memilih daerah mana yang hendak Lot tuju. Akhirnya Lot memilih tanah yang subur, yang rumputnya hijau dan banyak air. Sedangkan Abraham harus tetap tinggal di tanah Kanaan. Dari peristiwa ini kita bisa belajar karakteristik dari seorang Abraham yang lebih mementingkan hubungan persaudaraan dibanding kepentingan lainnya. Abraham berinisiatif untuk mencari solusi yang menguntungkan orang lain, bukan untuk menguntungkan pribadinya Abraham. Padahal bisa saja Abraham lebih dahulu untuk memilih, karena Abraham lebih senior, lebih tua daripada Lot, dan Lot ini adalah keponakannya. Tidak berlebihan jika kita katakan Abraham ini adalah sosok pembawa damai bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada para gembala-gembala mereka. Kasih Abraham terhadap Lot pun nyata ketika Abraham tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Justru ketika Abraham menjadi pembawa damai dan memutuskan untuk memilih sesuatu yang terlihat rugi secara duniawi, namun penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan semakin Tuhan memberkati Abraham secara berlimpah, bahkan keturunannya diberkati Tuhan. Keputusan Abraham untuk tidak mencari keuntungan pribadi sekaligus membuktikan bahwa betapa besarnya iman seorang Abraham. Abraham tetap percaya kemanapun dia melangkah, ke tempat tandus sekalipun, Tuhan akan menyertai dia. Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam menyertai langkah kehidupan yang diambil oleh Abraham. Inilah karakter yang seharusnya dimiliki, yang kita miliki saat-saat sekarang ini. Di tengah-tengah orang yang semakin banyak mementingkan dirinya sendiri, dan kitalah seharusnya yang menjadi pembawa damai dengan kehadiran kita, maka orang-orang di sekitar kita bisa melihat dan bisa merasakan perbedaan dari karakteristik anak-anak Allah. Marilah kita menjadi pembawa damai, dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia. Biarkan kami boleh menjadi pembawa damai di mana Tuhan tempatkan kami. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai, Tuhan yang peliharakan kami. Berkati setiap tugas dan pekerjaan kami. Bapa di surga, berkati setiap anak Tuhan yang bersuka cita karena berhari ulang tahun, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan jamah dan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Ibu Pendeta yang sedang menghadiri konvensi pendeta segereja Toraja di Makassar, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan. Bapa di surga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.